Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah, Bapak Christian Arif Wijaya SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat melakukan kegiatan presentasi melalui virtual yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 3 tentang submateri yaitu manajemen komponen-komponen sekolah. Yang diantaranya pertama, Bagas Virgi Firmansyah dengan NIM 120142110, lalu ada Mei Radian Soraya dengan NIM 12014211012. Berikutnya ada Diana Fitriani dengan NIM 120142113, lalu ada Kalimah dengan NIM 120142114, dan selanjutnya Anggita Zuliza Maharani dengan NIM akhiran 12014211063, lalu ada diri saya yaitu Sulaiman Fitian Saputra dengan NIM 12014211064. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada presentator pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, bisa dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memaparkan materi. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berikatan erat dan menunjang satu sama lainnya. Komponen-komponen dari kurikulum dapat terdiri dari yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat dan sistem nilai yang dianut dalam masyarakat. Yang kedua ada materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas seluruhnya ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Begitu pula dengan pendapat Terrajoni yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai pihak dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah tujuan yang paling tinggi dalam desain kognitif. Tujuan ini untuk berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Dalam tujuan ini terkandung pola kemampuan untuk memberikan suatu keputusan dengan berbagai pertimbangan dan ukuran-ukuran tertentu. Bisa ke next slide. Selanjutnya ada tujuan manajemen kurikulum. Tujuan manajemen kurikulum yang pertama yaitu pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, mencapai visi dan misi dari pendidikan nasional. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Kurikulum juga merupakan dokumen perencanaan yang mencakup tujuan yang harus diraih, isi dan pengalaman belajar yang harus diperoleh oleh siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian tujuan, dan penerapan isi dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Selanjutnya ada pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum memiliki dua pendekatan, yaitu dalam konteks manajemen dan dalam konteks akademik.
dalam sebuah organisasi sangat diperlukan pelaksanaan proses manajemen, yakni yang pertama organisasi perencanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau tim pengembang kurikulum. Yang kedua, organisasi dalam rangka implementasi kurikulum, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah atau suatu lembaga pendidikan yang melaksanakan sebuah kurikulum. Yang ketiga, organisasi dalam tahap evaluasi kurikulum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses evaluasi sebuah kurikulum. Dalam setiap jenis organisasi kurikulum di atas terdapat susunan kepengurusan yang telah ditentukan sesuai dengan struktur organisasi berikut dengan tugas-tugas pekerjaannya sekaligus. Sedangkan bentuk-bentuk kurikulum akan disusun menurut pola organisasi kurikulum yang dilengkapi struktur, urutan kegiatan pembelajaran, dan ruang lingkup materi tertentu. Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum mata ajaran. Kurikulum ini terdiri dari sejumlah mata ajaran secara terpisah. Adalah kurikulum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak-kotak tersendiri dan disampaikan pada anak didik pada waktu tertentu. Yang ketiga, kurikulum ini bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan. Yang keempat, tidak didasarkan atas kebutuhan, minat, dan masalah-masalah yang menyangkut pada diri siswa. Yang terakhir, pendekatan metodologi sistem penuangan. Mata pelajaran itu disusun dalam pola kolerasi agar lebih mudah dipenuhi oleh siswa. Bentuk kolerasi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama korelasi informal, di mana seseorang guru mata pelajaran meminta agar guru mata pelajaran lainnya mengkoreksi pelajaran yang akan digunakannya dengan bahan yang akan diberikan dengan bahan yang telah diberikan pada guru sebelumnya. Yang kedua, korelasi formal, di mana beberapa orang guru yang merencanakan bersama-sama untuk mengkolerasikan mata pelajaran yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing guru. Berikutnya, kurikulum bidang studi. Ciri-ciri utama dalam kurikulum ini antara lain, yang pertama, kurikulum ini terdiri atas suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terdapat perpaduan sejumlah mata pelajaran yang sejenis dan memiliki ciri yang sama. Selanjutnya, pelajaran bertitik tolak dari core subject dari sana kemudian dijabarkan menjadi sejumlah pokok bahasan. Selanjutnya, sistem penyampaian bersifat terpadu. Selanjutnya, guru berlaku selaku guru pada bidang studinya. Yang terakhir, berdasarkan tujuan kurikuler dan instruksional sebelumnya. Lalu selanjutnya, dalam PT kita melihat yang ketiga, yaitu struktur program kurikulum. Struktur program kurikulum ini meliputi program inti dan program pilihan. Kegiatan administrasi kurikulum dititik beratkan pada usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting meliputi, yang pertama ada kegiatan yang arahnya dengan tugas guru. Yang kedua ada kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu yang telah ada pada PT, yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan mulai dari tingkat kelas sampai ke tingkat nasional seperti kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum oleh kelas. Kedua, pengembangan kurikulum oleh sekelompok guru dan dalam suatu sekolah. Yang ketiga, pengembangan kurikulum melalui pusat guru. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat daerah. Yang terakhir, pengembangan kurikulum melalui proyek nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengembangan kurikulum, yang pertama ada pendidikan yang tinggi, kedua masyarakat, dan yang terakhir adalah sistem nilai. Yang terakhir pada slide yaitu prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produktivitas. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Prinsip yang kedua yaitu kinerja peserta dan pembimbing yang harus sesuai. Prinsip yang ketiga ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang
menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip yang keempat, kooperatif. Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak di sekolah yang terlibat. Prinsip yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Yang terakhir ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi dan misi kepada tujuan kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagas sebagai presentator pertama yang sudah mempresentasikan presentasinya. Lalu yang berikutnya saya serahkan kepada presentator kedua untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan mengenai manajemen peserta didik. Berdasarkan asal katanya, manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola atau pengelolaan yang dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Sedangkan peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian menurut Knezevis tahun 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personal administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas meliputi pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di dalam dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Kemudian tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah yang dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan serta keseluruhan serta mampu menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian untuk fungsi manajemen peserta didik itu sendiri sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian untuk ruang lingkup peserta didik, ada satu analisis kebutuhan peserta didik, yaitu ada merancang jumlah peserta didik yang akan diterima. Dalam merancang jumlah peserta didik yang diterima ini ada mencakup daya tampung kelas, yaitu jumlah kelas yang tersedia, jumlah peserta didik dalam satu kelas itu berdasarkan kebijakan pemerintah sekitar 40 sampai 45 orang. Kemudian untuk ukuran kelas yang ideal secara teoretik berjumlah 25 sampai 30 peserta didik per satu kelas. Kemudian untuk rasio murid dan guru secara ideal rasio murid guru 1:30. Kemudian ada menyusun program kegiatan kesiswaan. Dalam hal ini ada visi dan misi lembaga pendidikan itu sendiri, kemudian minat bakat peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik.
Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Kemudian langkah-langkahnya bisa membentuk kepanitiaan terlebih dahulu, kemudian pembuatan atau pemasangan pengumuman, kemudian ada persyaratan pendaftaran untuk siswa baru minimal meliputi surat sehat dari dokter, batasan usia, kemudian ada nilai dari sekolah sebelumnya, kemudian ada foto. Yang terakhir ada cara pendaftaran. Kemudian yang ketiga ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik itu merupakan suatu kegiatan pemilihan calon peserta didik menentukan diterima atau tidaknya peserta didik itu sendiri di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada orientasi. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenal situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan itu sendiri. Kemudian tujuan diadakannya orientasi ini agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, ada peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, dan ada peserta didik yang siap menghadapi lingkungan baru, baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Kemudian yang kelima, ada penetapan peserta didik atau pembagian kelas. Menurut William dalam kelompok peserta didik, fungsi integrasi yaitu pengelolaan yang didasarkan kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini itu berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokan ini menghasilkan pembelajaran klasikal. Kemudian fungsi perbedaan yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu tersebut seperti minat bakat, kemampuan, dan sebagainya. Nah, yang keenam ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dalam hal ini, anak mendapat macam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Lembaga pendidikan atau sekolah dapat dalam pembinaan ini, peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut kegiatan kulikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketujuh ada pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik diterima sampai mereka tamat sekolah. Kemudian yang ke-8 ada kelulusan dan alumni. Proses kelulusan itu merupakan kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik itu sendiri. Kelulusan merupakan pernyataan dari lembaga yang berkaitan. Nah, untuk saat ini tiap lembaga pendidikan ada organisasi alumninya. Misalnya IKA, yaitu Ikatan Alumni. Kemudian ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan kuantitatif yang lebih banyak menitik beratkan pada segi administrasi dan birokrat lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada pendekatan kualitatif, lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Dalam kegiatan manajemen peserta didik ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu pembinaan peserta didik, menangkal kenakalan anak atau remaja yang penanggulangan untuk narkotika, ganja, morfin, alkohol, dan sebagainya. Pada hakikatnya, tujuan pembinaan dan pengembangan peserta didik itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang tercantum dalam GBHN. Maksud pembinaan peserta didik adalah mengusahakan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Baik, cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Meira selaku presentator kedua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu yang selanjutnya saya serahkan kepada presentator ketiga, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, izin masuk apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, bisa dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada manajemen personel. Menurut Prof. Edwin D. Filipo, manajemen personel adalah manajer pada segi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.
Jadi, dapat disimpulkan, manajemen personel adalah seni dan ilmu memperoleh, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja atau pegawai sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna. Konsep personel pendidikan yang dimaksud personel pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru atau dosen sebagai pemegang utama, manajer atau administrator, para supervisor, dan para pegawai. Para personelia pendidikan perlu dibina agar bekerja sama dengan lebih baik dengan masyarakat. Next slide. Lalu ada personel atau pegawai-pegawai sekolah yang terdiri dari 1, tenaga edukatif atau akademik, yaitu guru atau pengajar tetap dan tidak tetap atau bisa disebut honorer, guru bantuan tetap seperti guru dari Departemen Agama yang ditugaskan di sekolah negeri atau swasta. Yang kedua ada tenaga non-edukatif atau administratif yang bisa disebut sebagai tata usaha tetap atau tidak tetap. Dan yang terakhir ada komponen-komponen perencanaan dalam segi personel meliputi tujuan perencanaan, pendataan personel, menafsirkan kebutuhan personel dalam program tindakan. Kegiatan administrasi personel meliputi 1, penyiapan atau pengadaan pegawai, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi pegawai yang lowong, yang biasanya disebabkan karena adanya pegawai yang terhenti atau karena adanya perluasan organisasi. Lalu yang kedua ada penentuan, penetapan, atau pengangkatan pegawai atau personel dengan memperhatikan beberapa hal seperti 1, latar belakang pendidikan, ijazah atau keahliannya, dan interest kerjaannya. Lalu ada pengalaman kerja, selanjutnya ada kemungkinan pengembangan atau peningkatan karir, dan yang terakhir ada sikap atau penampilan dan sikap pribadinya. Lanjut, yang ketiga ada pembinaan pegawai. Yang keempat ada sistem prestasi, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan seseorang dalam jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapainya. Yang kelima ada pengembangan personel, dan yang terakhir ada penilaian kinerja pegawai, di mana kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai. Dan yang ketujuh ada pembinaan pegawai. Untuk meningkatkan pemberdayaan pegawai dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin kerja. Pembinaan disiplin secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk mempertahankan disiplin kerja yang telah terbentuk serta berupaya untuk senantiasa meningkatkannya. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Diana selaku presentator ketiga yang sudah mempresentasikan hasil pemaparannya. Lalu saya serahkan kepada presentator keempat untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai manajemen anggaran atau biaya pendidikan. Manajemen anggaran atau biaya pendidikan ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan. Sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya manajemen anggaran atau biaya pendidikan ini meliputi pengumpulan atau penerimaan dana yang sah seperti dana rutin, SPP, sumbangan, dan lain-lainnya. Nah, dalam manajemen anggaran atau biaya pendidikan ini terdapat konsep dasar pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada konsep penganggaran. Konsep penganggaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada budgeting atau penyusunan anggaran, yang mana penganggaran ini merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran yang merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu.
Terus selanjutnya ada accounting atau pembukuan. Nah, pengurusan ini itu meliputi dua hal. Yang pertama itu mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Dan yang kedua ada menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Dan yang ketiga ada auditing atau pemeriksaan. Dalam auditing ini merupakan semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan pihak terkait kepada pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Nah, dalam anggaran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan pegawai untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga. Anggaran sebagai alat efisiensi ini merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian. Bila dilihat dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar dibandingkan dengan realistis biaya yang melebihi atau kurang, dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan. Baik, bisa di next slide. Selanjutnya ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat terhadap sekolah, menilai program sekolah, mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam era globalisasi, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, mengerahkan dukungan dan bantuan dari masyarakat bagi peningkatan dan pemeliharaan program sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat ini sangat besar manfaatnya dan berarti bagi kepentingan pembinaan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Nah, sedangkan bagi masyarakat sendiri, itu dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap sekolah, dan untuk kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan media seperti mengadakan sebuah rapat atau pertemuan, surat menyurat, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kalima yang sudah mempresentasikan hasil pemaparannya. Lalu berikutnya saya silakan kepada presentator lanjutkan untuk mempresentasikan paparannya. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Salah satu bidang garapan manajemen pendidikan yaitu manajemen fasilitas pendidikan. Sebagai sekolah unggul, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam hal ini. Dalam manajemen sarana dan prasarana terdapat jenis-jenis manajemen prasarana, yaitu ada 1, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Ada 2 macam sarana prasarana, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya seperti kapur tulis dan beberapa alat kimia untuk praktik guru dan siswa. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya seperti bangku sekolah, alat tulis, atlas, atau globe. Yang kedua ada ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan pemakaiannya. Contohnya almari, arsip sekolah, bangku sekolah. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif yang sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari lembaga daerah air minum atau PDAM.
Yang ketiga, ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar sarana pendidikan yang dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungan proses belajar mengajar, yaitu alat pengajar, alat peraga, dan media pengajaran. Kedua, ada prasarana yang menunjang proses pembelajaran meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang UKS, tempat beribadah, ruang operasional kesiswaan, toilet, gudang, dan tempat olahraga. Next slide. Selanjutnya, manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen sekolah tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan yang lengkap dapat dikelola dengan baik, memungkinkan peserta didik dapat lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya. Di samping itu, dapat juga digunakan untuk guru mengembangkan pengetahuan secara mandiri dengan pengajaran metode yang berbasis. Yang selanjutnya, manajemen kesehatan. Sekolah sebagai salah satu pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran tidak hanya bertugas membangun ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan manusia Indonesia seluruhnya, yaitu menjadi manusia yang memiliki kesehatan dan jasmani rohani. Unit dari kesehatan sekolah dan berusaha meningkatkan program layanan melalui kerjasama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat. Sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tenang dan nyaman. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Anggita sebagai presentator terakhir. Baik, untuk sebagai penutup saya akan menyimpulkan dari segala keseluruhan paparan yang sudah dipaparkan. Kesimpulannya yaitu manajemen kurikulum merupakan suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Lalu yang berikutnya ada manajemen personil, yaitu merupakan seni ilmu memperoleh memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja atau pegawai sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisasi secara berdaya guna dan berhasil akan adanya kegairahan kerja dari para tenaga kerja. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Lalu yang berikutnya ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, merupakan seluruh proses kegiatan yang diusahakan dan direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara berlanjut untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta publik khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah pendidikan semakin efektif dan efisien. Lalu berikutnya, ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki tujuan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, terdapat manajemen layanan khusus yang meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Demikianlah presentasi yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi sebanyak 2 termin. Untuk termin pertama sebanyak 2 orang, lalu untuk termin kedua sebanyak 2 orang. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa di raise hand terlebih dahulu. Terima kasih.
Oke, baik. Saya akan membuka termin pertama, yaitu sebanyak 2 orang. Untuk Saudari Lina Nur Inayah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila saya mematikan kamera karena terkendala jaringan. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok kalian, mengapa tenaga kerja atau pegawai pendidikan perlu dibina terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina Nur Inayah. Lalu berikutnya ada Saudari Karimatul Husna. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karimatul Husna dengan NIM 43014222063. Pertanyaannya yaitu, tadi kan sudah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kurikulum, dan salah satunya yaitu pendidikan tinggi. Maksud dari pendidikan tinggi itu bagaimana ya? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Karimatul Husna atas pertanyaannya. Baik, izinkan saya dan kelompok kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, jika anggota kelompok sudah mendapatkan jawaban, bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Lina maupun dari Saudara Karimatul Husna. Izin masuk, saya di sini mau jawab pertanyaan dari Lina Nur Inayah. Pertanyaannya itu, mengapa tenaga kerja atau pegawai pendidikan perlu dibina terlebih dahulu? Jawabannya, menurut saya sendiri, pembinaan tersebut pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk membentuk sosok pegawai yang memiliki sikap ketaatan atau patuh pada segala peraturan kebijakan organisasi yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen. Lalu yang kedua, membentuk pegawai yang memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan perilaku, norma, dan nilai organisasi, sehingga dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang dalam tentang pendidikan disiplin pegawai sebagai syarat mutlak untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi. Lalu yang ketiga, ada membentuk pribadi pegawai yang memiliki perilaku positif yang menunjukkan kesungguhan hati dalam menaati peraturan dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada membentuk pegawai agar dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pihak tertentu. Mungkin dari teman-teman kelompok 3 yang mau menambahkan, silakan. Baik, saya izin menambahkan pada intinya itu kan pertanyaannya mengapa tenaga atau pegawai itu perlu dibina terlebih dahulu. Nah, pada kan namanya tenaga pendidik itu kita harus kayak memiliki psikologis yang baik dulu gitu loh. Jadi kita saat nanti pada pelaksanaannya kita tidak bertindak ceroboh atau merugikan baik peserta didik maupun dirinya sendiri. Jadi pembinaan itu perlu untuk dirinya sendiri sebagai peserta didik untuk dapat menunjang kinerjanya itu sendiri maupun untuk membina peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dalam dirinya. Dari saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Meira dan Diana atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom ini bisa menanggapi dari jawaban kelompok kami. Baik, jika tidak ada, mohon maaf untuk Saudari Karimatul Husna bisa mengulang pertanyaannya. Oh iya, jadi pertanyaannya kan tadi dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, dan salah satunya yaitu pendidikan tinggi. Nah, maksud dari pendidikan tinggi itu bagaimana? Baik, saya izin menjawab.
pertanyaan dari Karimatul Husna, pendidikan tinggi itu dalam arti lain konteks pendidikan di perkuliahan atau perguruan tinggi negeri. Nah, dalam sistem pengembangan kurikulum itu terdiri dari beberapa bagian, karena kan setiap tahun yang seperti teman-teman ketahui, ganti kebijakan, ganti menteri gitu ya teman-teman. Salah satunya yaitu program dari Bapak Nadiem Makarim, yaitu MBKM atau magang, MBKM, magang belajar kampus merdeka. Itu merupakan kurikulum yang nantinya teman-teman dapat diikut sertakan pada semester 5 kalau tidak salah. Nanti teman-teman tuh bisa mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana teman-teman tuh dapat meningkatkan potensi teman-teman gitu, yang nanti dapat meningkatkan mutu kualitas dari individual teman-teman sendiri. Mungkin itu saja jawaban singkat saya. Apakah dari saudari Karimatul Husna bisa memahami jawaban saya? Baik Kak, sudah bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman kelompok bisa menambahkan atau menanggapi. Baik, jika tidak ada, untuk termin pertama saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman di termin pertama yang sudah memberikan pertanyaannya. Lalu saya akan membuka termin kedua. Untuk Saudari Retno, Fajarul Andari bisa memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya kepada kelompok 3. Dalam prinsip manajemen kurikulum terdapat prinsip efektif dan efisien. Nah, untuk menurut kelompok 3, apakah kurikulum sekarang yang kita pakai, yaitu kurikulum merdeka, sudah menyangkut prinsip tersebut atau belum? Mengingat masih banyak guru yang ada di sekolah-sekolah itu seharusnya menggunakan Kurmer, tetapi malah masih menggunakan kurikulum 2013. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Retno Fajarul Andari atas pertanyaannya. Lalu berikutnya ada Wulan Febriani. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wulan Febriani dengan NIM 43014222067. Izin bertanya. Apa yang harus dilakukan sekolah apabila anggaran belum bisa memenuhi tujuan dari sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Wulan Febriani. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan kembali atas pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih. Mohon maaf, tadi terdapat pertanyaan dari room chat ya, yaitu dari Saudara Juan Franklin Orlando. Izin bertanya mengenai hal manajemen peserta didik. Pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru plus kuota. Mungkin saya izin menjawab. Kebetulan saya juga pernah menjadi operator di SMA waktu itu sebagai penerimaan mahasiswa baru di SMA. Saya izin menjawab. Untuk mekanismenya yaitu untuk di ranah SMA ya, itu bisa membuka web PPDB itu tahun 2019-2020 itu waktu di zaman saya gitu. Dan untuk bagaimana sih mekanisme kuotanya itu dari daya tampung yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak semua sekolah itu daya tampungnya sama gitu. Kenapa? Karena dari daya tampung di setiap sekolah itu tergantung dari kelasnya. Jadi teman-teman itu bisa mengetahui gitu. Misalkan daya tampung di sekolah A sebanyak 298. Nah, di sekolah B itu terdapat sekitar 420. Jadi itu untuk kuota dan daya tampungnya itu berbeda gitu. Dan mekanisme penerimaan peserta didik baru mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya yang namanya pendaftaran waktu di SMA gitu. Bagaimana untuk pendaftaran ulang, bagaimana untuk mengisi web dan segala macam, dan bagaimana cara untuk mengisi data-data yang ada di web PPDB. Kurang lebih seperti itu. Apakah Saudara Juan Franklin bisa memahami? Baik, terima kasih kembali pada Saudara Juan Franklin. Mungkin untuk teman-teman di di kelompok bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Retno dan Saudari Wulan.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Retno. Tadi pertanyaannya, apakah kurikulum Merdeka ini dikatakan efektif dan efisien? Nah, menurut kelompok kami, kurikulum Merdeka Belajar ini sudah dikatakan efektif dan efisien karena kurikulum Merdeka Belajar ini juga memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan kurikulum sebelumnya yang lebih sederhana dan mendalam serta efektif dan efisien. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, guru akan lebih fokus pada pembelajaran. Selain keunggulan beberapa di atas, kurikulum ini juga bertujuan untuk memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah dialami anak-anak Indonesia ini. Saat ini kurikulum ini juga sudah direalisasikan oleh Menteri Kemendikbudristek, yang mana dapat juga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk merealisasikan apa yang dia pelajari selama di kuliah. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah dari Saudari Retno dapat menerima atau dapat dipahami? Izin menanggapi, itu kan kalau berdasarkan ke mahasiswanya ya. Nah, kalau misal ke anak-anak kayak SD, SMP, SMA itu bagaimana? Soalnya banyak kayak saat ini kan menggunakan kurikulum Merdeka, siswa itu dituntut kayak tidak seperti kurikulum 2013 gitu loh sistemnya. Nah, itu udah dikatakan efektif dan efisien belum? Kan karena itu kan kayak mempersulit dari guru maupun orang tua gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya izin menjawab. Menurut pendapat saya pribadi, atas berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami ya, perbandingan antara kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka. Yang seperti saya ketahui bahwa kurikulum Merdeka cukup sangat efisien. Karena kurikulum 13 yang seperti teman-teman ketahui itu lebih mengarah ke era menghafal gitu. Karena kan guru menuntut mahasiswa ataupun peserta didik untuk menghafal. Nah, sedangkan untuk di kurikulum Merdeka sendiri, karena saya berbicara seperti fakta yang sudah dibicarakan kembali oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Kemendikbud. Mungkin teman-teman bisa melihat dari YouTube channel Kemendikbud di episode kurang lebih 20 atau 22. Itu kenapa kurikulumnya itu berubah gitu. Bahkan dari tingkup anak-anak ataupun mahasiswa, mungkin kalau dari saya sendiri itu sangat nyaman ya, karena seperti yang kita ketahui itu malah lebih mengarah ke potensial anak-anaknya gitu, bukan lebih mengarah ke menghafal. Karena kan kita itu kan seperti kita ketahui bahwa yang namanya perkuliahan maupun di tingkat atas ataupun bawah itu kita juga harus meningkatkan potensinya gitu. Karena kan yang Pak Nadiem inginkan adalah potensi yang mereka punya gitu, bukan eranya menghafal dan terus menghafal gitu. Karena kan kita juga mempunyai pemikiran yang kritis dan nalar yang kritis gitu. Itu mungkin pendapat dari Bapak Nadiem Makarim sendiri. Mungkin itu dari Saudara Retno Fajar Wulandari, apakah bisa dipahami atau mungkin kurang jelas? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin untuk teman-teman, mungkin dari Saudari Wulan Febriani bisa menjawab, mohon maaf, memberikan ulang pertanyaannya. Mohon maaf, untuk Saudari Wulan Febriani bisa diulang pertanyaannya. Baik, saya akan mengulang pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan sekolah apabila anggaran belum bisa memenuhi tujuan sekolah? Terima kasih. Oke, mungkin ini saya kembali atau mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Oke, aku izin menanggapi ya. Baik, silakan Saudari Mera. Menurut saya, menurut kelompok kami, bila anggaran di sekolah itu belum bisa memenuhi itu berarti dalam aspek beragam aspek ya. Nah, jadi kita bisa menjalin kerjasama dengan sekolah lain ataupun lembaga pendidikan lain untuk bisa kayak peminjaman dana seperti itu. Nah, untuk kayak feedbacknya itu kita harus meningkatkan kemampuan peserta didik di suatu sekolah tersebut. Jadi kita kayak misal kita mengikuti kegiatan akademis maupun non akademis peserta didiknya, biar kita juga kayak sekolahnya itu
terkenal dan dilihat oleh orang-orang sekitar dari baik masyarakat maupun pemerintah, nah nanti sekolah itu akan diangkat juga. Mesti di lembaga pendidikan itu di setiap daerah ada tingkatan untuk rank 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, nanti dari hal tersebut itu pasti bisa mengasih feedback kepada yang membantu sekolah tersebut, dan akhirnya pihak sekolah yang belum bisa memenuhi itu dapat ngasih feedback yang baik seperti itu. Bagaimana? Apakah jawaban saya dapat diterima? Bagaimana dari Saudari Wulan Febriani, apakah jawabannya bisa diterima? Maaf, untuk tadi penjelasannya kan itu untuk yang sekolah terkenal. Namun apabila bagaimana untuk sekolah yang tidak kurang terkenal seperti daerah terpencil, bagaimana mereka dapat memenuhi anggaran sekolah? Terima kasih. Baik, aku izin menambahkan. Jadi harusnya dari pemerintah daerah itu bisa kayak bisa bukan mencari, Kak, lebih tepatnya kayak ada data untuk sekolah-sekolah yang tertinggal itu apa saja, nanti kayak di list, nantinya akan diberikan bantuan. Nah, dari hal tersebut tentunya kan sekolah itu belum dilihat oleh orang-orang ya. Jadi nanti dengan jadi dari sekolah itu juga harus bisa kayak memiliki tujuan untuk bisa dilihat oleh orang-orang sekitar, masyarakat maupun pemerintah agar bisa dananya juga lebih baik lagi seperti itu. Jadi semua sekolahan itu pasti dimulai dari nol, kayak nggak langsung bisa mencapai target yang diinginkan, pasti ada prosesnya. Nah, dari proses tersebut bisa dari sekolah lebih effort, dan pemerintah daerah juga harus bisa mendukung untuk kemajuan sekolah maupun pendidikan di daerah tersebut. Bagaimana jawabannya? Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mei Radion atas jawaban yang telah diberikan kepada Saudari Wulan Febriani. Mungkin dari teman-teman mata kuliah manajemen sekolah, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Baik, jika tidak ada, saya akhiri sesi diskusi untuk di termin 1 dan 2. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 3 yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman manajemen sekolah. Mungkin saya selaku moderator akan menutup sesi diskusi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan dirasa jawabannya kurang memuaskan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.